Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Asran Syadi. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Astabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz Astabik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Asran. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ustadz. Makin keren aja nih Pak Ustadz nampaknya nih. Amin. Amin, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita masuk saja ke informasi yang pertama. Diduga mendapati suami tengah bersama wanita idaman lain, seorang wanita nekat menghadang mobil yang dikendarai sang suami. Akibatnya, aksinya membuat warga heboh dan menjadi pembicaraan di dunia maya. Hati siapa yang tak terluka mendapati sang suami mendua dengan wanita lain. Diduga itulah yang mendorong aksi nekat wanita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini saat menangkap basah sang suami berdua dengan wanita lain di dalam mobil Minggu malam. Ia pun menduduki kap mobil dan mendesak sang suami yang diduga oknum polisi yang bertugas di Polres Asahan itu keluar dari mobil bersama teman wanitanya. Mana bendela? Semangat Kak. Aku padamu Kak. Warga yang berkerumun di lokasi kejadian, Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, mencoba menenangkan sang wanita dengan meminta laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut untuk keluar. Aksi yang sempat direkam oleh warga ini pun menjadi perbincangan di dunia maya. Ketok-ketok kacanya nggak mau keluar, dipukul-pukul pakai helm, nggak mau keluar juga. Lalu abang itu keluar dan orang itu gaduh. Kemudian abang itu mau maju, keretanya dipalangkan. Keretanya lagi tabrak bang, habis ditabrak, kakak itu naik ke atas mobil. Belakangan diketahui pria yang diduga telah berselingkuh itu sudah diamankan Provos. Sementara Polres Asahan menyatakan saat ini tengah melakukan mediasi terkait kejadian yang melibatkan anggotanya tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Wah, ini jangan-jangan tragedi percintaannya terinspirasi sama serial yang lagi hits nih Pak Ustadz. Namanya Layangan Putus. Apapun masalah dalam keluarga sebaiknya ditutup sebaik mungkin. Ini untung cuma manjat mobil aja Pak Ustadz. KPM bukan manjat-manjat yang lain nih Pak Ustadz. Dan lebih baik ini kalau misalnya tidak jadi konsumsi publik gitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kita masuk ke pertanyaan yang agak kompleks sedikit Pak Ustadz. Rasulullah SAW ini melarang keras siapapun yang melakukan perbuatan mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Nah, kalau istilahnya sekarang tuh pelakor gitu Ustadz, bukan ya, pebinor apalah itu sekarang Ustadz yang lagi hits gitu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Nah mungkin boleh dijelaskan dulu Ustadz, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali yang ditanyakan nih Ustadz. Baik Mas Asran. Perilaku merusak rumah tangga orang lain disebut di dalam hadis dengan istilah at-takhbib. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Orang yang kerap merusak rumah tangga, mengganggu perjalanan keharmonian rumah tangga, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonian antara pasangan suami dan istri, dikatakan perilaku itu adalah at-takhfif, yang Nabi mengingatkan bukan golongan kami, mereka yang melakukan perbuatan yang dapat merusak keharmonian, merusak kerukunan antara pasangan suami dan istri. Kenapa demikian? Karena para ulama mengingatkan tentang satu hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara prestasi yang paling tinggi, prestasi yang paling hebat, yang itu diapresiasi oleh iblis adalah manakala di antara anak buah iblis itu yang mengganggu, yang merusak, bahkan yufarriqu bainal mar'i wa zawji, sampai mencerai-beraikan, sampai membuat suami istri itu bercerai, berpisah. Itu adalah prestasi yang disebutkan oleh Nabi, prestasi tertinggi yang dilakukan oleh iblis. Berarti iblis, setan dan sejenisnya memang ingin manusia atau hubungan suami istri itu dirusak, diganggu, tidak harmoni. Karenanya perbuatan ini juga dikategorikan dosa besar oleh Nabi Muhammad SAW. Hal yang lain yang menjadikan seseorang kerap melakukan ini yang disebut dengan at-takhwi tadi adalah karena ada cemburu yang berlebih-lebihan. Ada sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Seseorang dapat mengendalikan emosi terhadap yang lain. Namun semua orang berat mengendalikan emosi terhadap istrinya, terhadap suaminya. Karena mengendalikan emosi terhadap suami, terhadap istri itu berat.
maka Nabi melarang dengan berbagai cara. Ucapan pun tidak boleh, atau sekarang mungkin dengan kirim WhatsApp atau SMS yang membuat hati seseorang terluka, akhirnya ia mungkin menyalahkan suami, menyalahkan istri dan sebagainya. Perilaku at-takhwif, membuat retaknya rumah tangga, membuat rumah tangga hubungannya tidak harmoni, amat sangat dilarang oleh Nabi dan disebut sebagai dosa besar. Bukan golongan Nabi, tidak termasuk umat Nabi. Tidak termasuk umat Nabi berarti ia dikeluarkan dari kedekatannya, dikeluarkan dari umat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan macam-macam Anda di rumah Pak Ustadz ya. Kalau misalnya nih orang-orang di rumah yang sedang mungkin mau selingkuh atau lagi selingkuh, itu termasuk dosa besar gitu Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, apa azab atau hukuman bagi perempuan yang merusak rumah tangga seseorang maupun laki-laki yang menyambut godaan tersebut Pak Ustadz? Ya betul Mas Asran, memang kedua belah pihak harus menyadari. Sang istri menyadari bahwa perbuatan merusak rumah tangga orang lain adalah dosa. Sang suami juga ya tidak boleh memenuhi gitu ya kebutuhan atau memenuhi keinginan dari wanita lain selain daripada istrinya, karena itu juga termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Yang pertama, hukum atau hukuman bagi salah seorang atau keduanya yang melakukan perbuatan takhwif tadi. Yang pertama, ia mendapatkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ia melakukan perbuatan yang itu disinyalir adalah perbuatan iblis yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling keren. Disebutkan nikma anta ya iblis. Ini adalah perbuatan yang paling bagus menurut iblis, yang paling berprestasi menurut iblis. Maka ancaman tersebut dikaitkan dengan perbuatan iblis, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika seseorang mengganggu orang lain, maka ia pula akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita khawatir kalau salah seorang di antara kita mengganggu orang lain, maka akan terganggu pula keharmonian keluarganya. Satu orang mengganggu suami, mengganggu istri orang lain, maka ia pun akan terganggu hubungan rumah tangganya, terganggu kedamaian dan keharmoniannya. Karenanya balasan atas sebuah perbuatan itu adalah disetimpalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di yaumil qiyamah dilipat gandakan hukumannya oleh Allah. Dan hukuman yang ketiga bagi siapapun yang merusak rumah tangga orang lain atau mengakibatkan terjadinya kerusakan, perceraian antara dua suami dan istri, adalah ia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini adalah sangat penting untuk kehidupan rumah tangga. Di surat Ar-Rum 21 Allah mengingatkan di antara unsur penting kelanggengan, keharmonian antara pasangan suami istri adalah karena rahmat Allah yang dikekalkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau hilang rahmat, kalau jauh dari rahmat Allah, yang terjadi adalah ketidakharmonian, sakwa sangka, curiga, cemburu berlebih-lebihan, dan akhirnya hubungan rumah tangganya itu juga rusak karena dia merusak hubungan rumah tangga orang yang lain. Nah, jadi hati-hati ya para pemirsa di rumah, jangan macam-macam sama dosa yang satu ini Ustaz ya. Nah Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Kalau kita melihat banyak orang ataupun suami istri yang mungkin berselingkuh atau dekat dengan orang lain karena hubungan di rumahnya tidak harmonis gitu Ustaz. Ada aja alasan yang mungkin tidak nyaman dengan suaminya atau istrinya. Kalau misalnya mungkin mau cerai kasihan sama anak segala macam gitu Ustaz. Nah bagaimana supaya kalau misalnya ada suatu pernikahan yang mungkin sudah layu gitu Ustaz, sudah nggak panas lagi gitu Ustaz, untuk bisa mengeluarkan lagi api-api asmaranya supaya hubungannya tetap terus langgeng gitu Ustaz. Masya Allah. Kita bercermin dari pasangan suami istri yang mereka menyelesaikan hingga keduanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka mampu bersabar. Berarti mereka mampu menjaga diri, mampu meneruskan hubungan suami istri dengan sebaik-baiknya. Betul, di dalam perjalanan rumah tangga memang ada pernak dan ada pernik, ada suka dan ada duka. Ada ya bahtera yang ia harungi. Karenanya diingatkan pula oleh para ulama bahwa sesuai dengan surat An-Nisa ayat 19, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kemudian
Bahasa jika dari Allah itu sebuah kepastian bahwa mungkin akan terjadi atau pasti akan terjadi. Jika terjadi ketidaksukaan, jika terjadi hal-hal yang membuat dirinya ya cintanya layu, cintanya ya tidak bersemi kembali, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Ingatlah ada yang lebih baik. Ingatlah ada yang lebih mulia. Tadi betul memang ada anak, ada keluarga besar, ada orang-orang yang tercinta di antaranya. Jangan sampai kita menggadaikan keluarga kita, menggadaikan rumah tangga kita, keluarga besar kita, anak-anak kita hanya untuk melampiaskan nafsu. Karena tertarik dengan yang lain berarti itu adalah aspek nafsu. Karena Allah sudah mengikat dengan ikatan suami dan istri, bagaimana menjaga agar terus-menerus, agar berkekalan cinta dan kasih. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Dikatakan oleh Allah, bersabarlah, bertawakallah, terus-menerus memohon kepada Allah, dan jangan kemudian tergoda, karena sesungguhnya rumah tangga ini pada akhirnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan dengan fulana sudah takdir Allah. Fulana dengan fulan sudah disatukan dengan takdir Allah. Itulah yang terbaik untuk dunianya, yang terbaik pula insya Allah untuk akhirat. Insya Allah, amin. Jadi tundukkan pandangan kita, pulang aja ke istri, sama aja kok Ustadz, ya gitu-gitu aja bentuknya Ustadz. Nah,